Maka ketika malaikatnya akan gebokku, mukul, tiba-tiba ada terong lewat. Eng ing eng. Malaikatnya nggak bisa tuh. Akhirnya muter dari sebelah kanan. Ketika ditanya lagi nggak bisa mau digebuk, terong lagi lewat. Ini cerita kiai begitu. Akhirnya malaikatnya puyeng bu. Kesini terong, kesana terong. Ya Allah, iya mayit iya saha. Arana saha iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ustadzah, para hajjah, pimpinan Majelis Taklim Al Barokah, Ibu Ustadzah Hajjah Edah. Didoakan dia kok. Iya, pendang munggah kaji kayak Ibu Ustadzah Hazah Tati Atik ya. Ibu Ustadzah siapa lagi Bu namanya? Bu Eda, semuanya lah yang hadir. Calon-calon ustadzah. Ibu negara selamat datang. Ibu negara RW 05. Semuanya yang saya hormati, yang hadir. Tapi ini kan sudah rencana pulang, wong udah dibungkusin itunya itu. Iya, nungguin saya langsung pulang. Cocok itu. Aku yole akeh oleh cocok. Baik ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah jumpa lagi di alam yang sama, yaitu alam dunia, hanya lokasi yang berbeda. Kemarin di alam Shahibul Istiqomah, sekarang di Al Barokah. Pengajian kemarin sudah bisa dinikmati di YouTube Kang Muslih Channel. Sudah ditonton apa belum? Yang sudah alhamdulillah terima kasih. Yang belum silakan dibuka Kang Muslih Channel, terus di like, in subscribe
Ngopo kuwi yo? Sing ana abang-abange kae ditonyuk nyuk kayak kowe. Ada satu cerita. Ini cerita dulu ya. Berhubungan dengan bulan Sya'ban. Ketika itu ada seorang ayah dan seorang anak ingin menjalankan ibadah haji. Itu berangkat ke tanah suci jalan kaki. Ini kalau dari Indonesia sengklek. Tapi banyak yang bisa ini. Tapi ini kita bicara orang-orang yang memang notabene ada di wilayah sana. Ini ketika berangkat jalan kaki antara ayah dan anak, laki-laki semua ini. Ketika proses perjalanan makan waktu 1 hari, 2 hari. Ketika di tengah padang pasir, tengah malam istirahat karena capek. Ketika itulah malam-malam capek, tiba-tiba dumadaan ujug-ujug. Tahu ya bahasa ini ya? Kalau nggak tahu baca di sinilah ini apa tulisannya. Tiba-tiba bapak iki mati, Bu. Mati iki meninggal ya. Mati ki bahasa Arab, maut bahasa Arab, wafat bahasa Arab. Yang bahasa Indonesia adalah meninggal. Kalau orang-orang baik. Tapi kalau orang tukang mabok, orang tukang judi, narkoba, ini modar. Jadi kalau ada suaminya yang tukang mabok, suaminya yang judi, kawin lagi ngomong apa? Kalau dicabut nyawanya namanya modar. Maka supaya tidak terkategorikan modar, jangan sampai mabok, jangan sampai judi, tapi harus menjalankan syariatul Islam. Apa itu? Ya sholat, zakat, puasa, horizontalnya dengan tetangga yang baik. Maka kalau dicabut nyawanya namanya meninggal. Kerennya wafat. Kalau para pahlawan gugur. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika ayahnya meninggal loh, ini anaknya bingung. Walah, ini nggak ada orang kanan kiri, jauh gelap karena malam. Di sana adanya musim cuman 2, Bu. Musim panas dan musim dingin. Kalau Indonesia banyak, ada musim duren, musim rambutan, musim mangga, musim duku, musim pisang, musim kawinan, ya kan? Boleh. Akai pol. Lah ketika sudah meninggal ini anak bingung caranya gimana memakamkan, bagaimana, nggak ada orang. Akhirnya ini anak capek ikut-ikutan tidur. Ya bapaknya meninggal ikutan tidur, pusing harus bagaimana coba? Nggak ono wong blas. Wah jelma hiji acan. Ayana eta 2 jelma, ayah jeng budakna. Anak kalau anak ketok, bapak ke mate. Ketika meninggal dumadaan ujuk-ujuk, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang pakai jubah putih, udeng-udeng putih, membangunkan anaknya. Ceng, hudang ceng, itulah bahasanya. Le, tangi le, cara Bu Haji atik. Le, tangi le. Ayo bapakmu urusi. Jang, hudang jang. Iya, bapak maneh. Oh. Enggak urusan apa uruskan. Uruskan. Pokoknya diurusi yuk.
Ketika bangun antara sadar nggak sadar, ya ikutin. Jadi ketika bapaknya dilihat, tapi ini bapaknya meninggal itu Bu, jadi dari ujung muka sampai ujung kaki jadi hitam semua. Hitam kayak areng itu yang buat bakar sate. Kayak baju ibu yang pakai hitam-hitam. Nah, ketika itulah sang laki-laki yang pakai jubah, ketika akan mulai mengkafani, memandikan, tapi posisi padang pasir cukup ditayamumi, dipegang jidatnya dengan bismillahirrahmanirrahim terus sampai ujung kaki berubah seperti semula. Ketika itulah langsung ditayamum, dikafani, disolatkan, dimakamkan. Nah, anaknya langsung baru sadar, ada yang nolongin. Saya pengen tahu, man anta, anjen geh saha, panjenengan ki sopo, kok ya gelem nulungi bapakku. Nah ini Sundone saya nggak bisa ini, ngomongnya piye ya Cacat? Ya Indonesia aja ya. Inilah masalahnya, nggak diajarin. Kenapa bapak atau engkau mau menolongi bapakku yang tadinya mukanya hitam dipegang dengan bismillah berubah seperti semula, terus mau mengtayamumi, mengkafani, memakamkan? Man anta, engkau siapa? Jawabnya, Anal Mustafa. Anal Mustafa, aku orang yang terpilih. Ingat gak? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, lantaran manusia yang engkau pilih yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baligh maqasidana, kabulkan seluruh hajatku. Itu ya Rabbi bil Mustafa. Maka Anal Mustafa, oh aku Mustafa, orang terpilih. Hal anta Rasulullah? Naam, engkau Rasulullah. Langsung sama anaknya dipeluk tuh, saking senengnya ketemu Kanjeng. Terus tanya, punten ya Rasul, kenapa kok engkau mau mensyafaati bapakku yang meninggal wajahnya jadi hitam, terus mau mengurusinya? Apa sih istimewanya bapakku? Halo? Ini dengerin apa nu ngantuk sambil layah-layah loh? Soalnya kalau di Jawa ada lagu leyeh-leyeh enak tenan sambil minum kopi, kopinya putih. Bodas. Saya tadi ngomong apa ini ya? Kopi. Gue. Tapi cantik loh bajunya loh ya. Bajunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa istimewa bapakku wahai Rasulullah? Gini le, kenapa saya mau mensyafaati bapakmu dan kenapa bapakmu kok meninggal hitam semua? Pertama, bapakmu ini STMJ. Tahu STMJ? Susu telur madu. Itu mah obat kuat biar sehat. STMJ itu sholat terus maksiat jalan, sholatnya doyan judi online doyan, sholatnya doyan maboknya doyan. Jadi dicampur gaduh-gaduh. Makanya kalau meninggal hitam tuh. Tapi kenapa saya tolongin, kenapa disyafaati? Karena bapakmu itu bibirnya selalu dibasahi dengan membaca sholawat dalam kondisi apapun. Jadi bapakmu itu ngapa-ngapain sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yowes pokoknya sholawat terus. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Termasuk mau minum juga sholawat. Contoh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya minum Bu.
Iya, ya saya pengen minum, caranya gimana ya? Ya begini. Tapi ini serius, ayahmu ini ngapa-ngapain sholawat, maka ibu masak sholawat, nyuci baju sholawat, itu sholawat aja. Yang kedua, bapakmu ini kalau mau tidur selalu baca sholawat minimal 1000 kali. Halo? Berapa kali? 1000. Tadi malam ibu sholawat berapa kali? Belas. Wong mau tidur itu ribut sama suami. Suaminya nggak pulang-pulang kok. Di WA, di mana sih? Kok nggak pulang-pulang sih? Iya, lagi ngopi. Jadi kalau mau tidur tidak akan tidur kalau belum Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau yang paling pendek sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kira-kira sudah sholawat terus apa belum? Nah, dengan Sya'ban ini, Sya'ban itu kan bulannya Nabi. Inna syahra Rajab syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadhana syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, Ramadan adalah bulan umatku. Kalau Rajab bulannya Allah, apa maksudnya? Allah memperbanyak ampunan, maka barang siapa yang minta ampunan dosa akan diampuni oleh Allah. Maka dalam bulan Rajab kemarin zikirnya adalah astaghfirullah dan zikir yang lain. Adapun Sya'ban karena ini bulannya Nabi, maka amalannya sholawat. Maka biasakan baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah itu yusalluna 'alan nabi, semua baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, sallu alaihi, ayo baca sholawat pada Nabi, wasallimu taslima, dan baca salam dengan sesungguhnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk sekarang sholawat diniati mengagungkan Nabi, mengagungkan bulan Sya'ban, karena Sya'ban bulannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawatnya bareng-bareng. Sholli wa sallim daiman ala, sholli wa sallim daiman ala manda wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad wahada. Syairnya didengarkan. Aduh, sayang sekali orang kaya tidak sedekah. Aduh, sayang sekali orang miskin tidak sedekah. Nabi Sulaiman kaya juga tetap sedekah. Nabi Ayub miskin juga tetap sedekah. Salih imanu ala manda, salli wa sallim da imanu ala manda wal ali wal bimang qad wahada wal ali wal ashab
mimman qad wahada. Allahumma sholli ala Muhammad. Pelajaran pertama, perbanyak baca sholawat. Islam ingin selamat, ikutin ajaran Muhammad. Gitu bahasanya. Jadi kalau ingin selamat, ya ikutin ajaran Nabi. Di antaranya membaca sholawat. Tapi yang globalnya adalah dalam rukun Islam: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji ke Baitullah. Saya tak bicara tentang sholawat yang tadi. Aduh, sayang sekali kalau orang kaya tidak mau sedekah. Aduh, sayang sekali kalau orang miskin nggak mau sedekah. Ada cerita baik ngajine ya. Karena saya baca dalam kitab Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi begini, Bu. Wa'lamu annal ikhwana annal qalbal qasiya yalinu insyaallahu ta'ala bi umurid. Ketahuilah sedulur kabeh, mbuh lanang mbuh wadon. Iki bahasa Sundane apa kowe? Sederek sedayana istri pameget sedayana pameget apa sih? Oh, laki. Saya mau kursus nantilah. Ya wes, ajarin dong aku dong kursus bahasa Sunda. Ki rungokno kabeh ki lah, dengeken ya. Ati sing atos, ati yang keras. Hati keras itu bukan hati ayam dimasukin kulkas. Tapi hati yang tidak mau mendengarkan nasihatnya para alim ulama. Ketika jadi suami tidak menjalankan syariatul Islam, ketika anak-anak tidak mau menjalankan sholat, ketika suruh datang di majelis taklim kagak datang di majelis taklim, ketika suruh sedekah orangnya tambah pelit, itu namanya hatinya keras. Bukan keras kayak batu, ini bukan, tapi tidak bisa disentuh. Loh, ini salah satu dari beberapa hal yang bisa melenturkan hati adalah wasima iman maddo minal ibadi wal zuhad, mau mendengarkan cerita-cerita orang dulu yang ahli ibadah. Untuk apa? Memotivasi dan memunculkan inspirasi. Iki motivasi karo inspirasi tahu ya Bu ya? Anggap aja nyambel terasi lah, bisa anggap aja begitu. Ngulek, iya. Terus bikin rujak. Ada cerita, makanya begini saya ceritakan saja. Apa itu? Ada WTS. Tahu WTS? Apa? Wanita tunasusila. Semalam saya lewat di lokasi sana. Serius, karena saya pulang rapat dari kantor PJNU lewat. Masya Allah, kok nggak pada masuk angin itu Bu RW? Serius. Iya, saya jalannya pelan-pelan, saya nikmati. Lah wong kelihatan Bu, gletak ngono di ler kaya astagfirullah. Ya itulah. Tapi ini WTS. WTS ya. WTS itu yang suka melayani laki-laki hidung belang. Oke? Zina itu kan dosa besar. Tapi ini ada seorang WTS, ada seorang wanita yang mempekerjakan dirinya, menjual dirinya. Ini dalam riwayat ketika di padang pasir itu kan cari sumur susah. Ada air sumur itu cuma satu, itu pun dalam masuk. Ternyata dia haus. Wanita ini langsung masuk minum. Minum air di sana langsung diminum bisa Bu. Ketika sudah minum, hilang dahaga, ternyata di sini atasnya ada anjing. Tahu anjing Bu? Ya jangan melototin saya. Anjing melototin saya.
Ini Pak Ustadz mirip dasmu gitu. Anjing ya. Itu melet-melet. Lah ini meletnya saya nggak mau praktek. Nanti persis. Nanti kata Bu RW kok nggak pernah ketemu meletnya sama gitu. Nah ini mau mati Bu, kehausan di padang pasir. Lah WTS ini muncul iba. Kasihan, anjing mau mati kehausan. Lo itu ngambil air pakai sepatu nih. Karena sepatu sana itu pakai kulit onta. Belum ada gayung Bu. Pakai kulit onta, pakai sepatunya lah. Langsung diambilkan, diminumkan. Ketika minum maka anjingnya selamat dari mati, dari kehausan, terus seger buger lari. Maka dalam riwayat ini wanita ini loh masuk surga. Gara-gara apa? Muncul Rahman, muncul Rahim, muncul kasih sayang kepada hamba Allah yang sedang kehausan. Kalau dianalisa, pertama wanita tunasusila, dosanya gede nih pol, gede banget. Yang kedua, yang dicontohkan seekor anjing yang notabene najis mughaladzah, kalau dimakan haram, tapi bentuk amaliyah ini loh menyebabkan masuk surga. Apalagi gitu maksudnya. Kita yang notabene jelas manusia yang kelihatannya alhamdulillah rajin berangkat ke majelis taklim. Ketika disampaikan hadisnya man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayaqtua. Ketika ada orang berkehendak pengen berangkat ke pengajian majelis taklim, oh iya, ini kan hari Rabu, kemarin diumumkan katanya akan ada pengajian Isra wal Mi'raj, pengajian menyongsong datangnya bulan Ramadan, pengajian penutupan sementara pengajian bulanan. Saya pengen berangkatlah karena di sana yang ceramah Kang Muslih Channel. Masuk YouTube. Ya, saya iklan sekalian Bu. Baru krentek gitu loh Bu. Belum berangkat itu dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kan orang-orang yang baik semua, yang insya Allah rombongan masuk surga semua ini. Ini pengennya surga apa neraka? Terus sama suami ngelawan enggak? Suaminya enggak ada. Kalau kesel ngelawan ya. Ku jujur padamu karena kau menyakiti aku. Kalau tiap malam wean terus. Ridho Allah fi ridho zauzi. Wanita itu akan dapat ridho Allah kalau dapat ridho suami. Oke, ini kan kelihatan baik. Memang baik. Wah, orang jelas ngaji, baca Quran, baca Yasin, baca sholawat. Kan beda dengan WTS tadi. Satu, perimbangannya jauh. Baina sumur, baina sama wa sumur minyak itu. Yang kedua, ketika ini semua mau mengeluarkan duit, mau sedekah, kalau WTS tadi sedekah air, nolong anjing yang kelap kehausan terus seger buger, menyebabkan ke surga. Lu apalagi kita yang punya rizki terus untuk kegiatan agama. Contoh, ada pembangunan pondok pesantren, ada pembangunan masjid, musola, atau untuk kegiatan seremonial. Apa itu? Isra wal Mi'raj, untuk kegiatan majelis taklim. Oh iya, besok mau penutupan, saya mau sodakoh lontong. Lontong datang satu truk. Iya. Terus saya mau sedekah pisang, pisang cuman satu sisir buat saya doang. Tapi alhamdulillah. Kamu kepingin ya? Nanti saya kasih lihat aja ya.
saya pingin sedekah nasi padang. Akhirnya saya 10 box. Saya 10 box. Lah kalau setiap orang 10 box, 10 box. Ini kan yang datang kira-kira ada 57 orang ini, Bu. Kalau nggak percaya silakan hitung. Saya sih nggak ngitung. Ngarang. Tadi Bu RW WA, Pak Ustadz kira-kira yang datang 57. Ya oke. Kalau setiap orang ini kok sedekah nasi padang 10, lah kan pengajian setelah ngaji bisa berbagi kepada masyarakat sekitar. Ini bukan masalah amin, nyatanya nggak ada gitu. Bukan ini maksudnya berbagi. Ini contoh. Umpama muncul inspirasi itu, kalau begitu saya pengen 10 paket, 10 paket, 10 paket, kan seperti itu. Nah, ini diberikan kepada siapa? Manusia, yang manusianya baca syahadat, kepada manusia yang manusianya baca la ilaha illallah, pada manusia yang manusianya baca solawat. Ini kan jauh perbandingannya apa? Tadi ngasihnya kepada anjing, berarti kan lebih istimewa. Yang ngasih suka ngaji, yang dikasih orangnya juga ngaji. Ini pasti akan lebih menyebabkan dicintai oleh Allah Subhanahu. Makanya kalau kepengen kaya WTS yang tadi, perbanyaklah sedekah. Tapi jangan ngikutin perilakunya WTS-nya, ngikutin yang sedekahnya. Boleh ngikutin malamnya, kacong. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, nanti di ayat Al-Quran ada kalimat begini, Bu. Ini karena temanya dadakan ya. Jadi, tapi saya tak nginget-nginget, Bu Haji Atik, coba ayat ini kalau saya nanti salah dibenarkan. Saya tak nginget-nginget ayatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Mudah-mudahan yang baca Allah duitnya banyak. Amin. Yang nggak baca yang nggak punya duit. Kamu diem aja ya. Hanya nggak banyak punya duit kamu. Dalam ayat ini, Bu, saya ngambil sebagian kecilnya. Ada kata-kata laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dalam tafsirnya ada yang mengatakan di alam kubur, dalam tafsirnya ada yang mengatakan di alam neraka. Orang-orang yang sudah meninggal tapi disiksa, orang yang sudah di alam sana disiksa di alam neraka, ini ngomong sama Allah, laula akhartani ya Allah, umpama ya Allah aku ini kok dihidupkan lagi, umpama ya Allah kalau di alam kubur aku ini meninggalnya mbok nanti, jangan tiba-tiba dicabut, fa as-saddaqa wa akum minas solihin, maka aku akan sedekah ya Allah. Untuk apa? Pengajian di Al-Barokah. Saya akan sedekah ya Allah, pengajian di Al-Ikhlas besok. Ini bukan amin, ngasih. Nah, ini kan contoh. Saya akan sedekah hari Jumat, pengajian di mana? Nurul Jami. Ustadz dibisikin, tapi kayaknya nggak bisa datang. Tapi nanti Ibu bahasnya, Bu, tenang Bu. Kita atur saja Bu. Yang penting masuk surga. Saya dulu. Kok mikir dulu? Saya dulu. Oh ya silakan. Mikir dulu. Ya enggak lah, saya dulu katanya aku loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam ayat ini sampai begitu, Bu. Ketika di alam kubur ada tafsir mengatakan, ya Allah, mbok yaun matinya dulu nanti.
Jangan tiba-tiba dicabut. Kalau saya bisa hidup lagi ya Allah, maka aku akan sedekah. Karena ternyata dengan sedekah itu bisa menolak siksa kubur. Yang pernah saya ceritakan itu loh, ada nenek-nenek sedekah terong ama santri. Ini beneran Bu, yang cerita kiai saya namanya Romo Kiai Haji Ahmad Ubaidillah Al-Muzaki Allahu Yarham, di pondok pesantren Mafatihul Huda Sendang Agung Lampung Tengah. Dan nenek-nenek itu suka sedekah terong sama santri, karena santri itu kan dulu tahun 80-an saya itu masak Bu, itu nyambel terong. Kalau dikasih terong senengnya seneng banget Bu, terong. Lah kalau sekarang blenger aku wis gah bosen Bu, betul. Tapi ini contoh. Kasih terong, terus dilalanya neneknya ini meninggal. Ketika meninggal di alam kubur, karena mungkin dulu ketika hidup punya kesalahan, ketika ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma dinuka wa ma ikhwanuka, itu ada yang nggak bisa jawab. Maka ketika malaikatnya akan ngebok Bu, mukul, tiba-tiba ada terong lewat. Eng ing eng, malaikatnya nggak bisa Bu. Akhirnya muter dari sebelah kanan. Ketika ditanya lagi nggak bisa mau digebuk, terong lagi lewat. Ini cerita kiai begitu. Akhirnya malaikatnya puyeng Bu, kesini terong, kesana terong. Ya Allah, iya mayit iya saha, arana saha iya arana mideh. Iya, ini arana iya. Tapi kenapa ketika saya mau gebuk itu, mau pukul, ada terong. Kesini ada terong. Oh, dulu suka sedekah terong. Lah ini yang bawa pisang, nanti pisangnya lewat. Tapi karena cuman sesisir, ya cuman sebelah doang. Harusnya komplain. Enggak begitu. Artinya yang mau sedekah, umpama sedekah lontong tadi 1 truk, ya lewat lontongnya. Yang sedekah jeruk, ya lewat jeruknya. Yang sedekah duit, ya duitnya lewat itu. Maka akan menolong, akan menolak siksa. Itu fadilah sedekah. Jadi kalau bisa itu punya duit itu sebagian untuk kepentingan agama. Maka salah satu amalan yang tetap bisa ditransfer pahalanya kepada kita kalau kita sudah mati, itu cuma 3. Yang satu sedekah, yang 2 ilmu manfaat, yang ketiga punya anak soleh. Punya anak soleh, sedikit kemarin dibahas, itu nggak semudah membalikkan gunung. Maksudnya gunung wayang Bu, ya gunung beneran lah susah, nggak semudah membalikkan tangan. Kedua, ilmu manfaat juga nggak mudah Bu, karena yang namanya ilmu wa haqiqatuhu aisamratuhu al-amal. Ilmu itu harus diamalkan. Ustadz tanya, kemarin suruh ngapalin doa sudah pada hafal apa belum? Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa suhtika wa la ahsa sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tardo. Salah satu ilmu manfaat kalau sudah ngaji diamalkan. Jadi mengaji bukan hanya untuk pengalaman, tapi harus pengamalan. Saya ulangi, ngaji majelis taklim muter tiap hari Minggu. Ya, hari ini Kal Barokah, hari ini Nurul Jami, hari ini Sohibul Istiqomah, hari ini Al Ikhlas. Itu pun ganti-ganti tas. Bukan? Iya, rata-rata punyalah Al Barokah warna hitam.
Al istiqomah, Saibul Istiqomah warna pink. Wah, ganti-ganti. Iya. Kayak bojone Nyong Muhammad ini. Tasnya akeh banget. Nah, ini posisi seperti ini nih. Ya, ketika sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi proses semuanya kan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, maka kalau sudah bicara ngomong sedekah seperti itu, Bu, nah itu disilahkan untuk memproses pada dirinya sendiri. Nah, terakhir begini, karena ini memang akan masuk Ramadan, sedikit saya tak ngomong fikih ya, fikih puasa, karena rata-rata kalau fikih puasa ini takutnya nggak pada ngerti, jadi ngomong teknis. Pertama, rukunnya niat itu, rukun puasa itu salah satunya niat. Jadi ibu-ibu kalau malam wajib niat puasa. Jangan sampai ketabrak fajar shodhi. Niat puasanya sudah pada hafal apa belum? Nawaitu sauma ghadin man ada'i fardi syahri ramadhani hadihi sanati fardhu lillahi. Niat ingsun puasa ing dina sesuk saking anekani ing fardune wulan Ramadan iki la taun lillahi ta'ala. Bahasa Sundanya saya nggak bisa. Oke, ini teknis satu malam. Yang kedua, jangan melakukan yang membatalkan puasa. Apa salah satunya? Ya makan, minum, punten. Yang masih punya suami apa namanya ya? Paham ya Bu ya? Sampean punya suami? Ah, itu maksudnya siang jangan. Yang nggak punya jangan melihat suami orang. Sorry. Itu. Iya. Ini fikih. Tapi ada yang di atasnya ini. Ada di zaman Nabi. Ada dua wanita ini tiba-tiba muntah. Puasa itu muntah darah. Ketika muntah darah dilaporkan sama Nabi, ya Rasul, dua wanita ini sedang puasa tapi tiba-tiba muntah darah. Karena apa? Wanita ini habis ghibah. Ghibah, tahu ghibah? Ngomong kejelekan orang lain. Orang ini habis namimah. Apa namimah? Adu domba. Itu untuk contoh. Maka orang yang ketika puasa ngomong kejelekan orang lain, pahalanya hilang. Dapatnya cuman lapar dan haus. Maka kalau sedang puasa, ngempet jangan ngomong kejelekan orang lain. Contoh, jelek aja dicontohin. Apalagi bagus. Biasanya kan kalau mau lebaran Bu, di kampung itu orang pada membagusi rumah atau dalam rumah. Salah satunya adalah beli sofa yang harganya 12,5 juta. Mobil datang nganterin sofa. Tetangganya ngeliat langsung mences-mences Bu. Menyon-menyon. Pasti ngutang. Gitu rasanya. Ini kayak orang ini nih, kayak orang ini. Pasti ngutang. Dah heran saya. Loh, ngomong sama temennya itu tuh si Anu. Gak heran saya ngutang gitu. Loh, begini loh pahalanya hilang itu. Yang kedua, tiba-tiba datang lagi mobil, ada kulkas 17 pintu. Itu kulkas apa Bu RW udah punya belum Bu? Kalau belum pesan. Lagian juga nggak ada sih ya. Iya. Kulkas datang
Terus pokoknya apa-apa datang ya, horden diganti. Catnya itu dicat warna-warni kayak balon itu Bu. Balonku ada 5, komplit itulah. Itu kita ngomongnya pokoknya ngomong aja itu. Wah, datang tiba-tiba motor, belum ada mereknya. Iya, masih diplastikin. Ngomong lagi itu tuh, habis lebaran diambil. Nggak percaya saya. Loh, Ramadan begini Bu, walah hilang pahalanya itu. Maka puasa itu nggak hanya ngempet, tahu ngempet Bu? Nahan makan, nahan minum, tapi nahan ngomong kejelekan orang. Udah ngempet, pokoknya kalau ngomong puasa itu bahasanya. Makanya kalau bisa dilakban aja Bu. Pokoknya kalau udah subuh lakban. Terus pakai masker, lu kan nggak kelihatan. Nanti kalau ditanya, ibu mau kemana? Mau ke pasar? Loh, ditanya kok buka. Loh, dening di masker ini kalau dilakban. Nah, ini yang begini Bu, ini kadang ketelonyoan. Tahu apa ketelonyoan ya? Keceplosan. Karena memang biasanya begitu. Makanya ada hadis wal khamsatu asya'a alladzi yubtilu saumahu ay sawabuhu. Ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa, rugi kita. Dapatnya cuma lapar dan haus. Apa? Al-kidbu wal khiyanatu wan namimatu wal yaminul ghamus was nadru bisahwah. Al-kidbu bohong. Jadi suka bohong. Ma, ada duit nggak Ma? Karena biasanya suami kalau minta nggak dibalikin. Minjem. Ma, minjem duit Ma dulu Ma. Berapa? 2 juta. Gede amat. 200 lah. Nggak ada Pak. Lagi puasa. Lu itu hilang pahala puasanya itu. Wal khiyanatu, ingkar janji, utang. Utang itu mundur terus. Bu, saya pinjam duitnya ya 100. Nanti minggu besok tanggal 7 saya balikin. Tanggal 7 enggak balikin. Tanggal 14 enggak balikin. Mau diungkar janji itu. Terus wan namimatu, adu domba. Adu domba itu yang ngacak-ngacak supaya orang pada berantem. Wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Sumpah demi Allah, tadi saya lihat orang pada bagi sembako. Padahal orang pada beli. Yang kelima wanadru bisahwah, ngelihat tapi kepengen. Lah ini ngelihat kepengen ini kita ngomong manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Sudah menjadi kodrat Allah, laki-laki seneng sama wanita, wanita seneng sama laki-laki. Kalau lagi puasa, ibu-ibu nih, biasanya ibu-ibu kalau atau mbak-mbak ini kalau ngelihat laki-laki ganteng, maco, gede, putih, gagah, kepengen gak sih? Lah ini jujur, sampean, Anda semua ndak jujur. Wong Allah yang nulis dalam Quran kok. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Sudah menjadi sunatullah kalau yang namanya manusia cinta kepada wanita, cinta kepada anak, kepada harta benda dan segala macamnya. Ini mafhum alaihnya. Wanita juga cinta kepada laki-laki. Jadi kalau Ramadan ini ya melihat lagi sore-sore ngabuburit ada gagah maco ganteng putih naik motor kayak punya Pak Ustadz The Track KLX bojone sopo gitu bahasa muncul wanadru bisahwah, batal itu pahala puasanya. Sebaliknya wong lanang tuh laki-laki melihat ibu-ibu yang cantik nih, gitu bahasanya ya. Ya pahalanya hilang, itu bahasanya. Makanya kalau ngabuburit saya kurang setuju.
Karena kalau ngabuburit menjelang maghrib itu doa mustajab, tapi pala matanya pelotot-pelotot, cuci mata gitu. Yang dilihat nenek-nenek. Loh, ya ora apa-apa sih. Oke, jadi ini Ramadan, persiapkan secara fikih. Yang kedua mental supaya tidak itu. Maka kembali tadi ada 3 amalan yang bisa ditransfer di dalam kubur. 1 punya anak yang soleh soleha, 2 adalah ilmu manfaat, maka ilmu diamalkan. Nah yang ketiga adalah sodako. Maka kalau kita anaknya Masya Allah suruh sholat males, apalagi doain kita kalau sudah mati. Untuk diri sendiri aja nggak mau. Betul apa tidak? Yang kedua, ilmu manfaat. Wong belajar aja kadang nggak diamalin. Ini 2 ini kita susah tuh. Anak soleh, soleha nggak punya, ilmu manfaat juga nggak punya, maka kita cuman punya harapan 1. Apa? Sedekah. Kalau sedekah kan nggak modal. Maksudnya nggak modal harus ilmu manfaat, nggak modal harus anak soleh soleha, modalnya cuma ngasih. Tapi kan sayang Pak Ustadz, lah itu tantangan. Maka tadi sudah ada penjelasan contoh WTS, contoh orang sudah meninggal atau di neraka, itu memotivasi. Karena yang namanya harta benda yang hakikat dimiliki adalah yang diberikan di jalan Allah. Apalagi nanti kalau Ramadan itu berlipat ganda pahala gitu ya, yang santunan, yang apa, maka itu salah satu teori untuk menyelamatkan kita dari siksa kubur. Kesimpulannya, karena udah sore ini ya Bu ya. 1, tadi pertama kita bahas tentang apa tadi? Sholawat. Kalau kepengen selamat, perbanyak baca wis sholawat apa baik. Itu ya. Kalau yang Ustadz pernah sampaikan, guru saya menyampaikan, urusan apapun yang sulit kalau perbanyak sholawat akan menjadi mudah. Kalau nengok hadis, man nasurat hajatuhu falyukasir as-sholatu alayya fa innaha tukasiful humuma wal humuma wal kuruba wa tukasirul arzaqa wa tubdul hawaij. Orang yang susah keinginannya, kata Nabi, maka perbanyak baca sholawat. Karena dengan sholawat kesusahan, kegelisahan, kegundahan akan dihilangkan oleh Allah. Wa tukasirul arzak, dan memperbanyak rizki. Wa tubdul hawaij, dan mendatangkan semua keinginan kita. Itu kalau kita perbanyak baca sholawat. Wis pokoknya ngapa-ngapain sholawat lah. Kayak yang pengajian yang di sono, nanti pulang dari sini sholawat terus. Baru keluar pintu, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi jangan kenceng-kenceng. Salatullah salamullah sampai pintu. Jangan, hati-hati aja. Gitu loh. Contoh yang kemarin ketika suami manggil Allahumma sholli ala Muhammad. Siap. Ya. Suaminya pingsan itu, Bu. Ya, sholawat ya, terus sholawat pokoknya. Yang kedua, tadi jangan sampai kita memiliki harta untuk diri kita sendiri, tapi ayo kita sebagian berikan di jalan Allah. Ya contohnya di acara majelis taklim, acara apa. Tapi kan ini mau penutupan Pak Ustadz, besok udah nggak ngaji lagi. Lah kan nanti ada pengajian lagi ya Bu ya. Ini rencana mau dibuka lagi apa enggak sih? Kalau nggak rencana buka berarti niat mati. Orangnya udah nggak mau hidup lagi itu. Ya kan? Tapi kalau niat buka berarti masih umurnya panjang. Maka mudah-mudahan umur kita sampai Ramadan, seterusnya dalam sehat walafiat, terus dalam keadaan taat. Nanti Ramadan mampu menjalankan ibadah puasa. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan istighfar bersama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kita baca suratul Fatihah untuk arwahnya keluarga Ibu Rumsih
La hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi kiram wa usunil arwahi Bapak Nur Hasan bin Kaimun, Ibu Ari binti Nikin, Ibu Sumiati binti Arnasa, Ibu Sairi binti Soleh, Ibu Nisa binti Akir, Badrul Kahfi bin Muhammad Yusuf, dan seluruh arwah kita semua fil kubur. Allahumma ighfir lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin kami ya Allah. Ya Tuhan kami, panjangkan umur kami ya Allah, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ya Allah, serta untuk taat ibadah kepada Engkau ya Allah. Tetapkan iman Islam kami hanya kepada Engkau ya Allah. Mampukan kami menjalankan seluruh perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keluarga kami yang sakinah mawadah warahmah, anak-anak kami soleh dan solihah. Munculkan dalam hati kami untuk selalu mau ibadah kepada Engkau ya Allah. Hilangkan rasa iri dan dengki kami terhadap sesama ya Allah. Hilangkan jiwa permusuhan kami terhadap keluarga dan sesama ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, daukan dari segala mara bahaya ya Allah, bahaya doa dan bahaya batin, khususnya bahaya penyakit COVID-19 ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah negara kami Indonesia tercipta negara yang gemah ripah loh jinawi ya Allah, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan keberkahan kepada kami sehingga kami bisa mampu sampai pada bulan Ramadan-Mu dan seterusnya ya Allah, mampu untuk menjalankan ibadah puasa dan yang lain di dalamnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mampukan kami ketika Engkau panggil mengucapkan kalimatut thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.